Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah benar-benar gak mau denganmu, tanda dia masih rezekimu. Ya. Nah, jadi kita merasakan nih bahwa mantan sudah benar-benar gak mau dengan kita. Mantan betul-betul ingin serius berpisah dengan kita. Tanda-tandanya kita rasakan semua. Mantan mencari pengganti kita, ya, dan tidak main-main. Kalau kita mengintip profil dari pasangan baru mantan ini, betul-betul keren, ya, melebihi kita segalanya. Begitu juga mantan memblokir media sosial kita, nomor telepon kita, agar jangan sampai terhubung kembali dengan kita. Dan dia melakukan segala cara agar kita tidak bisa lagi memata-matai hidupnya. Dia betul-betul ingin fokus dengan pasangan barunya yang keren tadi. Apa yang mantan lakukan nih? Agar jangan sampai kita bisa memata-matai hidupnya. Misal ya, mantan memblokir media sosial teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Ya. Kenapa demikian? Ya, kalau dia tetap berteman di media sosial dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, maka sangat mungkin ya, teman-teman dan sahabat-sahabat kita inilah yang akan menjadi mata-mata kita untuk terus melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mantan, kan? Begitu juga teman-teman dan sahabat-sahabatnya, dia minta untuk memblokir media sosial kita, ya, agar kita tidak bisa tanya-tanya lagi tentang dia kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan ini. Nah, jadi itu tanda tuh mantan melakukan semua cara agar jangan sampai terhubung kembali dengan kita. Itu menunjukkan bahwa mantan sudah betul-betul gak mau balik dengan kita lagi. Mungkin ada yang berpikir, bisa ndak mantan itu nyari pengganti kita tapi settingan? Biar misal kita tidak mendekat kepada dia. Settingan sih bisa saja, ya. Ini kan zaman dimana orang biasa lah settingan-settingan seperti itu, ngeprank dan seterusnya itu biasa kan. Tapi kita juga tahu jika mantan menunjukkan tanda-tanda betul-betul akan serius nih dengan pasangan barunya tadi. Kita entah dari manalah kita dapat kabar bahwa misal mantan sudah mulai diperkenalkan dengan keluarga pasangan barunya. Begitu juga sebaliknya, pasangan barunya tadi sudah dibawa masuk dan berkenalan dengan keluarga besarnya mantan, dengan orang tuanya mantan, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau sudah ngajak-ngajak orang tua, biasanya mantan betul-betul ingin serius nih dengan pasangan barunya tadi, ya. Nah, sehingga apa yang kemudian bisa kita maknai dari perubahan yang secepat ini dan perubahan yang demikian? Jadi yang paling penting ya,
bahwa ketika mantan sudah benar-benar gak mau dengan kita lagi, itu adalah pertanda bahwa mantan masih rezeki kita. Nah, kenapa demikian nih? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Jadi yang pertama nih ya, bahwa rasa tidak suka yang berlebihan atau usaha yang berlebihan yang orang lakukan untuk melupakan seseorang, atau kebencian yang berlebihan yang seseorang tunjukkan, itu adalah pertanda bahwa orang yang sedang ingin dia lupakan itu, orang yang sedang ingin dia jauhi itu, orang yang sedang dia benci itu akan menjadi orang yang paling dia cintai. Ya, maka kita diajarkan wabghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Oke? Nah, jadi kalau hari ini mantan terlihat betul-betul gak mau lagi dengan kita, itu pertanda bahwa akan segera tiba waktunya mantan-mantan benar-benar mau dan tergila-gila kembali dengan kita. Ya. Karena apa? Kebencian yang berlebihan itu adalah tanda cinta yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, kalau perpisahan itu terjadi baik-baik saja antara kita dengan mantan, bisa berteman tuh, ya. Mungkin kita tidak marah, kita tidak dendam, kita tidak emosi. Oke? Artinya mantan masih mau nerima telepon kita, mau bisa ngobrol dengan kita, ya. Masih enak lah untuk diajak komunikasi gitu. Biasanya ya kita ujung-ujungnya akan berteman dan perasaan cinta itu akan pudar. Tapi justru sebaliknya, ketika mantan begitu keras ya, berusaha menjauhi kita, ya bisa jadi kita marah kepada mantan. Nah, kemarahan itu membuat kita jadi sungguh-sungguh kan, berusaha untuk menarik dia kembali. Meskipun memang sudah tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk ngejar-ngejar dia, tidak ada. Mau dikejar-kejar dengan cara apa lagi? Wong dia memblokir semuanya kok. Ya. Nah, jadi kita tidak lagi ngejar-ngejar dia secara fisik ya. Tetapi sekarang kita sungguh-sungguh berdoa agar dia jadi jodoh kita. Ada yang memilih cara mempuasai mantan. Ya. Jadi ketika orang berpuasa itu, dia punya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika makan sahur, itu waktu yang sangat kuat. Ketika dia sedang berpuasa, selama dia berpuasa itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika dia berbuka puasa, dia berdoa agar mantannya jadi jodohnya.
Ada yang mengerjakan amalan, dia hujani terus mantannya setiap hari dengan amalannya. Ya, ada yang mengirimkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Yusuf ayat yang keempat, ya. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin, ya. Kemudian ada pula yang mengerjakan amalan, misal memperbanyak mengirimi mantan itu dengan sholawat misal, ya. Ada pula yang kemudian berdoa dengan bantuan dari orang tuanya. Doa orang tua itu kan mustajab. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Peringkat yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Nah, dan berbagai macam teknik cara berdoa dan amalan. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, maka ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, di situ perubahan dan keajaiban akan terjadi. Ya, bahkan kalaupun misal tadi mantan sudah menunjukkan tanda-tanda betul-betul akan serius dengan orang ketiga, akan serius, dia berdoa dan minta kepada Allah agar mantannya ini jadi jodohnya, takdir berubah. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Takdir berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Nah, sehingga jelas ya, ketika mantan betul-betul gak mau dengan kita, dan itu membuat kita kecewa luar biasa kepada dia, melihat cara dia menolak kita, nah itu akan membangkitkan semangat kita untuk sungguh-sungguh, tidak separuh-separuh lagi. Ya, totalitas, berdoa, amalan-amalan atau puasa dan seterusnya. Maka kesungguhan hati kita itulah yang akan mengubah jalan hidup kita dan mantan. Bahkan tadi, kalaupun mantan itu bukan jodoh kita berdoa dan minta kepada Allah, maka takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh, ya. Coba kalau pisahnya oke-oke saja, baik-baik saja, masih bisa komunikasi, ya pelan-pelan kita akan melupakan mantan, mencari pengganti mantan, ya, dan tidak berdoa agar dia jadi jodoh kita. Tapi karena mantan menolak kita dengan amat sangat kasar, amat sangat keras, itu membuat kita jadi sungguh-sungguh berdoa agar dia kembali dan menjadi jodoh kita. Itu kenapa mantan yang benar-benar gak mau adalah tanda bahwa mantan masih jodoh kita, masih rezeki kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.